Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, walaupun ini sudah siang dan menjelang sore. Kita langsung saja pada topik pembahasan kita kali ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia karena mata kuliah kita adalah PKDM. Untuk materinya kita akan fokus membahas tentang defisit perawatan diri. Sebenarnya materi ini sudah saya sharekan kepada teman-teman, hanya saja sekarang kita diskusikan lebih lanjut dan saya akan jelaskan lebih umum dan lebih luas terkait apa sih yang dimaksud dengan defisit perawatan diri dan apa yang menyebabkan seseorang tidak mampu dalam melakukan perawatan diri serta apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mengalami masalah defisit perawatan diri untuk pulih atau sembuh dari kondisi yang dialami saat ini. Ketika kita berbicara tentang defisit perawatan diri, maka secara konsep defisit perawatan diri adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Ya, jadi kata kuncinya adalah perawatan diri. Perawatan diri ini ada banyak ya, ada kebersihan diri, berhias, makan sampai dengan toileting. Karena pada banyak kasus orang yang mengalami defisit perawatan diri, kalau secara sederhana sebenarnya defisit perawatan diri ini bisa diterjemahkan seperti ketidakmampuan seorang dalam merawat diri atau kurangnya kemampuan seseorang dalam merawat diri. Jadi dan ketika kita berbicara tentang ketidakmampuan seorang dalam melakukan perawatan diri, maka ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, lawan katanya adalah self care. Self care ini adalah kemampuan dalam melakukan perawatan diri. Jadi ketika ditanya apa solusi dari defisit perawatan diri, ya solusi pertama adalah kita harus meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan self care. Self care adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk merawat diri. Setiap orang punya preferensinya atau caranya masing-masing. Saya sengaja bold dengan warna merah agar teman-teman membaca ini dengan lebih mengacu pada benang merahnya, karena setiap individu berbeda dan setiap orang biasanya memiliki cara masing-masing dalam melakukan perawatan diri. Nah, yang saya perlu tekankan kepada teman-teman adalah perawatan diri ini tidak hanya berkaitan dengan fisik saja seperti kebutuhan membersihkan badan, mandi, buang air besar, berhias dan sebagainya, tetapi juga mengacu pada self care terkait masalah psikologis atau kesehatan mentalnya. Apakah hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa secara mental tidak baik-baik saja gitu. Karena apa? Karena mental sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan fisik. Seseorang yang memiliki masalah psikologis, katakanlah seseorang yang sedang tidak bersemangat, bersedih, maka dia juga akan enggan untuk melakukan perawatan diri. Makanya sekarang konsep dari perawatan diri ini meluas. Kalau dulu hanya berkaitan dengan perawatan diri secara fisik, nah sekarang juga perawatan diri secara mental atau secara psikologis. Min sana in campur sano gitu ya. Jadi di dalam fisik yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau teman-teman mau sehat, tidak cukup secara fisik saja, tapi juga harus secara psikologis atau mental atau jiwa. Itu maksudnya sama ya. Nah, ketika kita bertanya apa sih yang menyebabkan seseorang sehingga dia tidak mampu dalam melakukan perawatan diri? Masa sih orang tidak bisa berhias? Maksudnya menggunakan berhias kan ada banyak konteksnya ya. Mungkin menggunakan minyak rambut atau menyisir rambut atau menggunakan make up atau menggunakan lipstick. Ya, intinya berhias. Masa sih ada orang yang tidak bisa berhias? Atau pertanyaan yang lebih mendasar, masa sih ada orang yang tidak bisa mandi sendiri secara mandiri? Masa sih ada orang yang tidak bisa melakukan buang air besar secara mandiri dan sebagainya? Dan jawabannya adalah banyak ya. Ada banyak orang-orang yang mengalami masalah dalam defisit perawatan diri di mana seseorang tersebut tidak mampu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri dan ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya ini secara medis ya disebut faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor biologis, yakni penyakit fisik dan mental yang menyebabkan klien atau seseorang tidak mampu melakukan perawatan diri. Ya, misalkan
Untuk penyakit fisik, mohon maaf, mungkin ada kondisi di mana bagian tubuhnya hilang, mohon maaf, misalkan seperti tangan, atau dia mengalami gangguan kesadaran atau gangguan dari kekuatan otot sehingga pasien tersebut tidak bisa bergerak. Gitu kan, ada banyak pasien yang bed rest karena kondisi kesadarannya menurun seperti sedang koma, atau dia tidak memiliki tenaga untuk berjalan ke kamar mandi sehingga tidak bisa melakukan perawatan diri secara mandiri, sehingga dia mengalami defisit perawatan diri. Kalau masalah mental, ya ini maksudnya seperti pasien yang mengalami gangguan jiwa. Sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah yang cenderung atau tendensius, stigma, ya. Stigma ini maksudnya kamu menyebut orang mengalami gangguan jiwa itu seperti orang gila, nggak boleh, ya, itu namanya stigma. Atau kita memberikan eh, frase atau pernyataan negatif kepada orang yang mengalami suatu masalah kesehatan. Orang mengalami masalah mental biasanya di stigma sebagai orang gila, itu udah nggak boleh, ya, kasihan pasiennya. Kita menyebutnya dengan bahasa yang lebih enak didengar dan lebih diterima oleh penderita, yakni ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, psikologis kemudian selanjutnya adalah faktor predisposisi terkait psikologis. Ini faktor perkembangan, ada orang yang mengalami, mohon maaf, gangguan tumbuh kembang sehingga mengalami masalah seperti retardasi mental, autis, atau kecacatan secara fisik, mohon maaf, seperti itu. Kemampuan realitas turun, ya, maksudnya selain mengalami gangguan mental, orang mengalami defisit perawatan diri ini juga bisa disebabkan karena kemampuan berpikirnya mengalami gangguan, atau kita sebut dengan gangguan kognisi, entah itu gangguan memori, gangguan mengingat dan sebagainya. Ada banyak kok pasien yang dia tidak mengetahui cara mandi, dia lupa cara mandi karena adanya gangguan memori. Makanya kita perlu bantu mereka, gitu. Kita fasilitasi dan kita edukasi serta mandirikan pasien. Kemudian ada faktor sosial, di mana kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri. Misalkan ketika dia kecil, harusnya pada usia sekian, pada usia 4 tahun, 5 tahun, toilet trainingnya udah harus bisa melakukan secara mandiri, ya. Tapi ternyata belum bisa, masih, mohon maaf, masih ngompol di jalan, masih, bukan di jalan ya, tapi masih ngompol sembarangan, gitu. Atau tidak bisa mencuci setelah BAB, tidak bisa mencuci dengan cara yang benar, gitu. Itu maksudnya kemampuan di perawatan dirinya kurang sehingga perlu dilatih. Kemudian situasi lingkungan yang mempengaruhi perawatan diri, ya, kondisi lingkungan juga akan mempengaruhi. Makanya salah satu cara untuk memperbaiki pola hidup sehat suatu masyarakat adalah dengan memperbaiki budaya sehatnya, budaya bersih sehatnya, kita kenal dengan sebutan PHBS. Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran yang baik tentang kebersihan dan kesehatan, maka mereka akan menunjukkan itu melalui suatu perilaku atau tindakan. Misalkan awalnya mereka buang sampah sembarangan, setelah tahu dampak dari buang sampah sembarangan itu apa, ya mereka akhirnya buang di tempat yang ideal atau tempat pembuangan sampah. Ya, begitupun juga seperti misalkan yang awalnya BAB sembarangan, kan anak kecil tuh banyak tuh yang dibiarkan BAB sembarangan. Setelah mengetahui dampak bagi kesehatan apa, kemudian perilakunya dirubah. Jadi intinya ya harus ada edukasi kesehatan, penyuluhan kesehatan, yang mana pada proses itu perawat harus memiliki peran mengubah perilaku masyarakat yang awalnya tidak sehat menjadi sehat. Dan selanjutnya adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini artinya faktor pencetus, misalkan penurunan motivasi. Orang yang mengalami suatu kegagalan atau suatu patah hati atau suatu masalah psikologis, motivasinya akan turun sehingga dia tidak bergairah. Kalau orang tidak bergairah, sebagian besar ya akan malas makan, akan malas mandi, hanya mau tiduran. Makanya tadi di awal saya sampaikan, masalah psikologis sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan masalah fisik karena keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Jika secara psikologis kamu baik-baik saja, kamu bergairah, selalu termotivasi, selalu bersyukur, tidak bisa selalu sih ya, tapi lebih banyak bersyukur, pikiran positifnya lebih banyak, maka secara fisik dan perilaku ya kamu akan lebih baik, gitu. Karena apa ya? Karena psikologis akan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi perilaku, gitu.
Kerusakan kognisi atau perseptual. Ya, ini maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada masalah pada gangguan pada kemampuan mengingat, seperti kemampuan memori, baik itu jangka panjang, jangka pendek, atau memori saat ini. Kemudian mengalami kecemasan. Ya, orang mengalami kecemasan ya biasanya tidak sadar dengan lingkungan gitu. Kemudian mengalami lelah atau kelemahan. Ya, ada banyak pasien yang mengalami kelemahan secara fisik ya, sehingga dia harus bed rest total. Jadi dia tidak bisa beranjak dari kasurnya, misalkan seperti itu. Misalkan pada pasien yang mengalami fraktur lah ya, jadi ada patah tulang di bagian kakinya sehingga pasien tidak bisa berdiri gitu. Kalau nggak bisa berdiri kan tidak bisa ke kamar mandi, maka harus dibantunya bisa dengan menggunakan pispot, atau perawat bisa memfasilitasi pasien untuk melakukan perawatan diri, maybe bisa membadikan pasien di bed gitu. Nah, ini adalah beberapa tanda dan gejala dari pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Yang pertama adalah data subjektif ya, pasien mengungkapkan malas mandi. Kemudian pasien mengatakan tidak mau menyisir rambutnya. Pasien mengeluh tidak mau menggosok gigi. Pasien mengatakan tidak memotong kuku dan seterusnya. Ingat, data secara umum itu dibagi menjadi dua ya, data objektif dan data subjektif. Data subjektif ini adalah data yang kita peroleh, seorang perawat peroleh dari apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh pasien. Makanya tadi saya memulai dengan kalimat pasien mengatakan, pasien mengungkapkan, pasien mengeluh, itu merupakan data subjektif. Selanjutnya adalah data objektif. Data objektif adalah data yang kita peroleh dari pengamatan. Pengamatan ini maksudnya kita melihat pasien dan kita merasakan pasien, merasakan dalam artian misalkan berdasarkan indera ya. Misalkan ketika kita berada di dekat pasien, kok aroma badan pasien bau ya, berarti kan belum mandi. Nah, itu maksudnya data objektif. Karena apa? Karena kita peroleh data tersebut melalui penciuman aroma gitu. Kemudian ketika kita lihat pasien tampak kotor, makanya data objektif adalah data yang kita peroleh dari pengamatan, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman aroma kita yang berkaitan dengan indera kita gitu. Kemudian gigi tampak kotor, kuku panjang, rambut kusut, dan sebagainya. Nah, itu kan data yang kita bisa amati ya, dan itu termasuk dalam data objektif. Oke, ketika kita berbicara tentang defisit perawatan diri, maka lawan katanya adalah self care, dan self care ini merupakan solusi terbaik bagi seseorang yang mengalami defisit perawatan diri, atau bagi salah satu cara terbaik untuk mencegah seseorang mengalami defisit perawatan diri. Pertanyaannya adalah self care ini apa sih? Ya, self care adalah tindakan merawat diri untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Jadi tidak bisa lagi ya hanya fisik saja, tapi juga secara mental kita harus kuat. Karena di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat akan ditunjukkan melalui pikiran, perilaku, dan ditampilkan melalui fisik yang sehat gitu. Jadi keduanya harus berkaitan. Ya, diri yang dimaksud mencakup pikiran, otak, perasaan, hati, dan perilaku fisik. Jadi perasaan akan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi perilaku, perilaku akan mempengaruhi perasaan, perasaan akan mempengaruhi pikiran. Begitu aja muter di situ. Nah, makanya kalau ketiganya udah bagus, sudah ideal, maka seseorang akan dapat melakukan self care dengan baik. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah self care itu pada setiap orang itu sama? Tidak ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Manusia adalah individu yang sangat spesifik dan spesial. Artinya apa? Setiap orang berbeda-beda. Si Ahmad, cara dia melakukan self care itu berbeda dengan si Mumtaz. Si Mumtaz cara dia melakukan self care berbeda dengan si Ahmad atau si Toba. Jadi setiap orang memiliki caranya masing-masing. Dan yang perlu teman-teman pahami adalah self care apa yang teman-teman sukai gitu ya. Misalkan yang pertama adalah melihat hal-hal yang membuat matamu merasa enakan atau baikan gitu. Misalkan kamu sedang bad mood gitu, terus ketika melihat katakanlah sekarang melihat idolanya ya, baik itu dari drama Korea atau boy band dan sebagainya gitu. Nah, setelah melihat idolanya dia merasa moodnya membaik. Nah, itu termasuk self care gitu. Atau pada beberapa orang yang menyukai aroma-aroma tertentu, dan setiap orang kan punya kesukaan yang berbeda-beda ya terkait aroma. Saya misalkan suka aroma kopi.
yang lain belum tentu suka gitu. Maka tugasmu adalah menentukan aroma apa yang kamu sukai. Jadi ketika kamu stres ya kamu bisa melakukan tindakan aromaterapi secara mandiri. Aromaterapi maksudnya apa? Kamu hirup aroma yang kamu sukai. Mungkin ada yang suka aroma hujan gitu, tapi susah ya kalau nggak ada hujan gimana gitu. Ya misalnya kalau nggak ada hujan ya gunakan alternatif yang lain. Mungkin suka aroma coklat, aroma es krim, aroma apalah ya, setiap orang punya masing-masing. Kemudian sentuh tekstur yang kamu sukai dan membuatmu nyaman. Misalkan teman-teman suka boneka ya silahkan sentuh bonekanya. Teman-teman suka kalau megang baju itu suka dielus-elus bajunya enak, atau teman-teman suka kucing mungkin kucingnya dielus-elus dan itu membuat teman-teman ngerasa baikan. Itu juga merupakan bagian dari self care. Bagaimana caramu merawat diri baik secara fisik ataupun mental. Kalau secara fisik kan lebih gampang ya diamati dan dilakukan. Ya seperti misalkan ketika kamu nggak ngerasa segar ya kamu mandi, setelahnya kamu merasa lebih segar. Nah itu self care secara fisik. Nah, self care itu juga mengacu pada kepribadian ya, karena kepribadian ini akan menentukan apa yang kamu sukai atau tidak. Dan setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, walaupun secara umum ya kepribadian ini dibagi menjadi dua ya. Ada banyak teori yang membagi kepribadian manusia, tetapi secara umum saat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah introvert, yang kedua adalah extrovert gitu. Nah, di antara introvert atau extrovert ini ditemukan kepribadian baru lagi yang disebut dengan ambivert, atau sebagian dia kepribadiannya adalah introvert, sebagian adalah extrovert. Kalau introvert dia self care-nya seperti membaca buku favorit, kemudian menonton TV series sendirian, suka nonton drakor, atau melakukan olahraga, atau menulis, melukis, pijat dan sebagainya. Ya ini hanya contoh gitu. Tapi kalau introvert biasanya dia suka melakukan secara sendiri ya, nggak mau diganggu gitu. Kemudian kalau untuk yang extrovert biasanya kalau mereka ada masalah, cara mereka merawat diri adalah dengan keluar rumah ya, bisa jalan-jalan bersama keluarga, nongkrong dengan teman-teman, atau bertemu dengan orang-orang baru, mencari pengalaman yang baru gitu. Jadi kalau extrovert begitu. Kalau extrovert ketika dia sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu paksakan dia untuk diam di rumah, dia akan makin terpuruk gitu, makin stres dan akhirnya ya dia mengalami apa ya gangguan dalam perawatan dirinya gitu. Kalau orang bahagia kan dia akan menunjukkan kebahagiaan itu dengan mencintai dirinya sendiri. Cara mencintai diri sendiri kan termasuk ada salah satunya adalah dengan self care. Orang yang bisa melakukan self care dengan baik adalah orang-orang yang biasanya sudah mencintai dirinya sendiri gitu. Wah, aku sekarang ini stres. Ya udah aku karaokean, itu juga termasuk self care. Pegel, lagi nggak enak badan, lagi nggak mood dan sebagainya, pergi ke salon, pijit-pijit, itu juga termasuk self care gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang defisit perawatan diri ya ada banyak penyebabnya ya. Salah satunya adalah ya overthinking, karena overthinking ini merupakan salah satu masalah yang saat ini sering dialami oleh anak-anak muda, termasuk generasi teman-teman ya, generasi Z gitu. Jangan sampai menjadi generasi yang generasi strawberry gitu. Maksudnya generasi strawberry ini dikit-dikit ada masalah healing gitu. Dikit-dikit apa ya gagal langsung terpuruk dan kesulitan untuk bangkit. Itu maksudnya generasi strawberry gitu. Jadi tidak tahan banting, tidak resilience. Kalau kamu tidak jatuh ya bagaimana cara kamu bisa belajar untuk bangkit. Kalau kamu tidak gagal, bagaimana cara kamu untuk mempertahankan atau memperjuangkan suatu kesuksesan gitu. Jadi teman-teman harus belajar menjadi individu yang resilient, di mana ketika teman-teman berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, teman-teman bisa bertahan dan akhirnya bangkit. Nah, untuk asuhan keperawatan, pasien defisit perawatan diri karena kondisi ini sering dialami oleh pasien yang mengalami gangguan jiwa, maka kita akan mengacu pada asuhan keperawatan jiwa ya. Ingat, asuhan keperawatan jiwa itu berbeda dengan departemen keperawatan jiwa lainnya. Proses pengkajiannya teman-teman bisa baca sendiri ya, bagaimana perawatan diri pasien. Teman-teman bisa menanyakan apakah pasien malas mandi, mencuci rambut,
atau menggosok gigi dan sebagainya gitu. Jadi data itu bisa diperoleh dengan beberapa cara. Yang tadi adalah dengan cara wawancara, yang kedua adalah dengan cara observasi. Observasi ini artinya ya mengamati. Jadi kita amati pasiennya, kamu lihat pasiennya, oh ternyata dia tidak berhias, oh dia belum mandi makanya dia kotor. Nah itu seperti itu maksudnya kalau observasi. Nah ini adalah contoh pengkajian pada pasien defisit perawatan diri. Jadi berdasarkan hasil wawancara, pasien mengatakan belum mandi. Ya teman-teman harus memperjelas belum mandinya udah berapa lama, udah berapa hari, atau baru hari ini saja gitu. Karena apa yang dikatakan oleh pasien itu akan menjadi data dasar kita dalam menentukan diagnosa keperawatan nantinya ya. Begitupun juga dengan hasil observasi diperoleh data pasien berupa rambut kotor dan acak-acakan, wajahnya bagaimana, kulitnya bagaimana, dan seterusnya. Dan ini adalah pengangkatan diagnosa keperawatan pada pasien defisit perawatan diri. Teman-teman yang belum membuat asuhan keperawatan dan belum memahami apa itu asuhan keperawatan, itu adalah laporan kita ya. Dan ketika kita berbicara tentang perawat, maka itu tidak bisa dipisahkan dari asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini merupakan pelayanan inti dari keperawatan. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, yang kita lakukan adalah memberikan asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan ini harus didokumentasikan, dan sebelum kita bisa mendokumentasikan asuhan keperawatan ya kita harus membuat susunan dari proses asuhan keperawatan. Ingat ada beberapa proses dalam asuhan keperawatan dan sifatnya sistematis. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi keperawatan, yang keempat adalah implementasi keperawatan, yang kelima adalah evaluasi keperawatan, dan yang terakhir adalah dokumentasi keperawatan. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya nanti kita akan membahas itu pada materi yang berkaitan dengan topik kita ya. Nah untuk yang sekarang terkait dengan DPD, defisit perawatan diri, berkaitan dengan kebersihan diri, berdandan, makan dan minum, BAB atau BAK. Dan ketika kita mengangkat diagnosa keperawatan, ya kita harus paham dulu nih ya perbedaan antara diagnosa keperawatan dan diagnosa medis. Ingat, teman-teman tidak berhak, tidak memiliki wewenang untuk mengangkat diagnosa medis ya. Tapi teman-teman memiliki wewenang untuk mengangkat diagnosa keperawatan. Nah, kalau diagnosa medis itu yang berkaitan dengan suatu penyakit, misalkan diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Ya teman-teman menegakkan diagnosa medis ketika kita berbicara tentang rekam medis pasien itu kita tidak berhak menentukan itu, karena yang berhak adalah dokter. Kita punya batasan wewenang. Kalau perawat ya wewenangnya adalah mengangkat diagnosa keperawatan gitu. Dan dalam membuat diagnosa keperawatan kita mengacu pada buku pedoman kita ya. Kalau buku kita itu yang sekarang adalah SDKI untuk pengangkatan diagnosa keperawatan, kemudian SIKI untuk pengangkatan intervensi keperawatan, dan SLKI untuk pengangkatan kriteria hasil atau standar luaran keperawatan Indonesia. Dulu mungkin teman-teman yang sudah SMK keperawatan ya mungkin mengenal yang namanya Nanda Niknok. Sama aja sih, tapi kalau Nanda Niknok sifatnya internasional. Kalau 3S yang tadi SDKI, SIKI, SLKI itu disesuaikan dengan kebudayaan kita, dengan kebutuhan pasien di Indonesia. Sehingga sekarang kita sebaiknya mengacu pada buku 3S tersebut. Itu disebut dengan 3S ya, karena diawali dengan S. SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah ini adalah beberapa contoh atau gambaran apabila diagnosa keperawatannya adalah defisit perawatan diri. Maka tujuannya adalah pasien mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri dan seterusnya. Begitupun juga dengan tindakan keperawatan yang akan teman-teman berikan. Ingat, perbedaan antara intervensi atau rencana keperawatan dengan implementasi atau tindakan keperawatan adalah kalimatnya ya, diawali dengan kalimat apa atau kata apa. Kalau intervensi kan dia sifatnya adalah kalimat perintah. Misalkan latih pasien, itu kan kalimat perintah, namanya juga rencana.
Nah, ketika kita udah membuat implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan, maka bahasanya dirubah menjadi kata kerja. Jadi yang awalnya latih, kita rubah menjadi melatih pasien gitu. Yang menunjukkan kalau kita sudah memberikan tindakan. Kalau intervensi kan artinya akan, tindakan yang akan diberikan. Jadi belum diberikan, cuman masih rencana. Ya nanti selebihnya teman-teman bisa baca secara mandiri. Materinya sudah saya sharekan. Ada beberapa tindakan keperawatan yang bisa diberikan kepada pasien yang mengalami DPD ya. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar jika teman-teman ingin bertanya. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang asuhan keperawatan jiwa, maka salah satu hal yang berbeda dengan asuhan keperawatan lainnya adalah kalau di keperawatan jiwa ada strategi pelaksanaan atau disebut dengan SP. Jadi untuk pasien defisit perawatan diri ya memiliki SP ya, strategi pelaksanaannya seperti apa. Ada berdasarkan tahapan kerja ya, ada fase orientasi. Jadi apa yang kita lakukan pada fase orientasi teman-teman bisa baca sendiri. Dimulai dari salam, kemudian evaluasi, validasi, kontrak, baik itu topik dan tujuan sampai kontrak waktu. Dan selanjutnya setelah fase orientasi kita masuk pada fase kerja. Fase kerja maksudnya ya asuhan keperawatannya mulai kita berikan kepada pasien, atau kita mulai melakukan proses asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, pengkajiannya seperti ini. Kalau untuk pasien defisit perawatan diri, diagnosa yang bisa diangkat contohnya seperti ini. Proses pengangkatan diagnosanya, cara mengidentifikasi, cara mendiagnosis, dan cara mengangkat diagnosa keperawatan. Tindakan keperawatannya seperti ini. Ini masih dalam bentuk intervensi ya bahasanya ya. Latih cara merawat diri, itu kan intervensi. Diskusikan manfaat merawat diri. Kalau ini menjadi implementasi, maka bahasanya adalah melatih cara merawat diri, mendiskusikan manfaat merawat diri. Dan fase terminasi. Fase terminasi adalah fase perpisahan dengan pasien, atau di mana kita akan mengakhiri proses asuhan keperawatan pada hari tertentu ya. Misalkan sekali pertemuan ya langsung diakhiri saat itu. Kenapa diakhiri ya? Karena mungkin ada beberapa kondisi di mana teman-teman tidak bisa seharian dengan pasien, maka bisa dilanjutkan di kemudian hari, atau mungkin tidak bisa dilanjutkan. Tapi karena apa? Karena teman-teman harus pindah ruangan, maka teman-teman bisa melakukan operan kepada perawat selanjutnya yang akan menangani pasien yang bersangkutan. Karena apa? Karena proses asuhan keperawatan itu harus sistematis dan berkelanjutan ya, sampai proses asuhan keperawatannya memang selesai gitu. Jadi tidak bisa selesai di tengah jalan. Nah, untuk terminasi ada dua evaluasi, ada evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Dan harus ada rencana tindak lanjut apabila proses asuhan yang kita berikan ternyata tidak selesai di pasien. Jadi pasien masih membutuhkan proses asuhan keperawatan lanjutan. Yap, udah gitu aja. Sama-sama ya jika teman-teman berterima kasih. Oke, jadi seperti itu materi terkait dengan defisit perawatan diri atau ketidakmampuan seorang dalam merawat diri. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, boleh silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Itu saja dari saya. Semoga semuanya selalu sehat baik secara fisik dan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.